Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Marfandra dengan NPM D1D021079. Perkenalkan, nama saya David Karnensyah Khalik dengan NPM D1D021003. Saya Jamie Ricardo dengan NPM D1D021074. Nama saya Putri Permatasari dengan NPM D1D021009. Saya Sonia Monika dengan NPM D1D021049. Nama saya Rizky Wijaya, NPM D1D0211096. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pendampingan masyarakat, tugas mata kuliah pemberdayaan otonomi daerah. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan yaitu mengenai latar belakang pendampingan, di mana pendampingan adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dipilih karena sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sejalan dengan sejarah dasawarsa pemikiran tentang pembangunan. Ada beberapa dasawarsa pemikiran pembangunan. Yang pertama yaitu periode kolonisasi atau sejarah 500 tahun yang meliputi perdagangan budak, mencaplokkan wilayah untuk dijadikan tanah jajahan, perubahan menuju ekonomi uang dan pertanian, serta pola perdagangan ekonomi kolonial yang memperkaya Eropa. Yang kedua, yaitu periode modernisasi atau tahun-tahun yang meliputi berkembangnya optimisme, industrialisasi yang menciptakan produksi, neokolonialisme, pencarian pasar baru, dan berdirinya Bank Dunia, IMF, dan GATT. Yang ketiga yaitu periode kemerdekaan dan ketergantungan, yang meliputi kemerdekaan politik, pembangunan idaman, pertumbuhan berorientasi ekspor, perubahan transnasional, UNCTAD, serta pertumbuhan cepat di Jepang. Yang keempat yaitu periode menetas ke bawah, yang meliputi meningkatnya harga minyak, ketegangan utara-selatan, hutang negara selatan meningkat, serta munculnya negara-negara industri baru. Yang kelima, ada periode dasawarsa yang hilang, yang meliputi penerapan syarat-syarat IMF, penyesuaian struktural, krisis hutang, jatuhnya Soviet dan Eropa Timur, serta merebaknya AIDS. Yang keenam, yaitu yang terakhir, ada periode partisipasi rakyat yang terjadi pada 1990 sampai saat ini, yang meliputi munculnya gerakan-gerakan rakyat, presensi di negara utara, pembangunan manusia atau human development, serta pembentukan KTT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendampingan. Pendampingan di dalam strategis bertumpu pada masyarakat, atau bisa disebut dengan people-centered of strategies. Pada periode terakhir ini dikenal dengan pendekatan holistik. Dalam indikator pembangunan tidak lagi didasarkan pada Gross National Product atau GNP, melainkan berdasarkan pada Human Development Index atau kita sebut dengan HDI. Strategis pembangunan bukanlah strategis untuk mencapai pertumbuhan, melainkan strategis untuk bertumpu pada rakyat, seperti yang dijelaskan di awal tadi, yaitu people centered strategies yang didasari di UNDP pada tahun 1990-an. Pikiran-pikiran baru tentang pembangunan yang dilansir oleh Daver Korten menyertai agar jangan dipercaya negara utara untuk mengubah negara selatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kelas menengah, komunitas kritis mengambil posisi dan peran dalam proses transformasi tersebut. Dengan adanya strategis atau pendekatan yang bertumpu pada masyarakat atau people-centered strategis, maka dilakukanlah perubahan-perubahan pula terhadap metodologi pendidikan, metodologi pelatihan, metodologi pembangunan masyarakat. Berhubung segala harus bertumpu pada rakyat, maka organisator pendidikan dan peneliti harus berperan sebagai fasilitator atau pendamping, serta hanya melakukan fasilitasi saja dan pendampingan. Pengertian pendampingan. Ada beberapa definisi tentang pendampingan.
Di antaranya, pendampingan adalah membantu masyarakat untuk belajar, menumbuhkan kreativitas dan refleks, membuat masyarakat mampu memahami realitas lingkungan mereka, serta menyelenggarakan proses agar masyarakat dapat menjawab pertanyaan. Tujuan pendampingan. Pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi dan memperdayakan masyarakat supaya dapat membebaskan diri dari kebergantungan maupun fisik untuk mencapai kemampuan berdikari, berpikir progresif dan transformatif, merencanakan dan mewujudkan perubahan yang sistematis dan mendapatkan hasil yang rasional. Peran dan fungsi pendampingan. Yang pertama, peran pendampingan. Pendampingan berperan sebagai fasilitator, animator, dan koordinator. Sedangkan sub-peran lain yang bisa diambil adalah koordinator, inisiator, katalisator, dan motivator. Pada prinsipnya, seorang fasilitator atau animator berperan sebagai the master of ceremony yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang eksploratif tanpa mengintervensi materi yang dibahas. Yang ketiga, peran pendamping adalah penyelenggara proses untuk membantu masyarakat mendiskusikan persoalan sendiri sepuas dan produktif mungkin. Yang keempat, peran pendamping yang lain adalah sebagai pembantu masyarakat dalam menggali dan menggunakan semua potensinya untuk diorganisasikan ke dalam satu kelompok kerja yang kreatif dan konstruktif. Fungsi pendamping. Yang pertama, pendamping berfungsi netral terhadap persoalan yang dibahas dalam proses diskusi dan tidak berwenang menentukan keputusan kecuali memberikan fasilitas. Yang kedua, pendamping sepenuhnya hanya peduli terhadap proses dan bukan terhadap isinya. Yang ketiga, pendamping berfungsi menjamin adanya komunikasi yang baik dalam kelompok dan agar semua anggotanya puas dengan dan peduli sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil. Yang keempat, pendamping berfungsi merangsang masyarakat untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan menentukan pemecahan masalahnya. Hal ini dilakukan secara terfokus dan melalui tahapan-tahapan yang cermat. Yang kelima, pendamping berfungsi menyelenggarakan proses agar masyarakat dapat yang pertama, berbagi kepedulian, informasi, dan pendapatnya. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, membuat putusan. Yang keempat, merencanakan aksi. Masing-masing subproses dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengalami. Yang kedua, mengungkapkan. Yang ketiga, mengelola atau menganalisis. Yang keempat, menyimpulkan. Yang terakhir, menerapkan. Metode dan teknik pendampingan. Yang pertama yaitu ada metode pendampingan. Metode pendampingan yang sesuai dengan paradigma baru adalah menggabungkan antara fungsi penelitian dan fungsi pemberdayaan dalam satu kegiatan yang disebut penelitian aksi partisipatif atau Participatory Action Research. Nama lain yang sering digunakan untuk kegiatan tersebut adalah riset aksi atau kaji tindakan. Di samping terdiri dari fungsi pokok di atas, terdapat dua proses penting yang terjadi di masyarakat, yaitu aksi dan refleksi. Fungsi penelitian dan pembelajaran berlangsung pada proses refleksi, sedangkan penerapan berlangsung pada proses aksi transformasi masyarakat terjadi karena dialektika proses aksi refleksi yang terus-menerus. Integrasi antara aksi refleksi ini melahirkan pengertian praktis, yakni kesatuan antara fungsi berpikir, berbicara, dan berbuat. Daur proses aksi refleksi meliputi 5 subproses, yakni menerapkan, mengorganisasikan aksi, melakukan atau mengalami, mengungkapkan, mengelola atau menganalisis, menyimpulkan, dan seterusnya kembali ke menerapkan. Yang kedua yaitu ada teknik pendampingan. Prinsip teknik pendampingan didasarkan pada pendekatan dialogis. Pendekatan pada proses refleksi dilakukan dengan cara menyelenggarakan forum yang melibatkan anggota masyarakat. Dalam forum tersebut, pendamping berperan sebagai fasilitator yang dalam komunikasinya menggunakan metode dialog. Beberapa prinsip dialog yang harus diperhatikan adalah dialog mensyaratkan adanya keyakinan yang kuat terhadap aspek-aspek manusia, yakni adanya kekuatan-kekuatan produktif dari manusia untuk selalu berbuat dan menciptakan sesuatu, bahwa semangat untuk menjadi manusia sepenuhnya adalah hak hidup orang yang bukan privilege para elit saja. Strategi pendampingan. Dalam melakukan pendampingan, strategi yang perlu dilakukan sebagai berikut.
mengakui, menghargai, dan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan asli dari masyarakat setempat, serta mempercayai persepsi, pengalaman, dan kemampuan mereka. Menahan untuk mengemukakan persepsi pribadi tentang sesuatu, mengalami pengalaman, persetujuan, pendidikan formal, dan kemampuan teknis dari pendamping. Sebaliknya, pendamping membuka diri untuk belajar dari persepsi dan pengalaman selama proses pendampingan. Mengadaptasi diri dengan pengetahuan, orientasi, dan kemampuan-kemampuan yang muncul dalam proses pendampingan. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan, menguasai pemahaman koneksi sosial yang lebih luas dari suatu pengalaman individu yang dikemukakan oleh masyarakat, menjadi pendamping yang merakyat dengan berbagai informasi bersama masyarakat dan sekaligus belajar dari mereka, mengembangkan pikiran kritis dan situasi saling memberi dukungan di antara sesama anggota masyarakat, menjadi organisator dan memotivasi masyarakat supaya terlibat dalam tindakan bersama. Selanjutnya, kriteria kualitas pendamping. Untuk menjalankan strateginya, diperlukan kapasitas pendamping, yaitu berkepribadian ramah dan mampu untuk mengapresiasikan perasaan setuju dan menerima, memiliki keterampilan sosial dengan kemampuan mengajak masyarakat dan mengarahkan mereka tanpa mencederai inisiatif mereka, memiliki kemampuan mendidik dan meningkatkan menggunakan gagasan dan keterampilan masyarakat, mengorganisasikan kesanggupan yang ada sehingga sumber daya tertata dengan pengaturan logistik tertangani dengan baik, memiliki kemampuan mencatat dan mendokumentasi proses, serta memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Luas dalam menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat, memahami dengan baik persoalan-persoalan yang dibahas. Selanjutnya, manajemen pendampingan. Prinsip-prinsip manajemen pendampingan, yaitu manajer adalah koordinator yang memfasilitasi tim atau kelompok supaya dapat mengatur diri sendiri, swakarsa, swakendali, dan swakelola. Komunikasi dijadikan sebagai dasar untuk melakukan dialog dalam memupuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijiwai oleh semangat saling mendukung dan saling belajar. Melaksanakan praktik-praktik transparansi dan komunikasi terbuka sehingga semua orang mengetahui apa yang terjadi dengan organisasinya, di mana memperoleh informasi baru, di mana mendiskusikan gagasan dan masalah, di mana keputusan dibuat, dan cara untuk memberikan masukan-masukan. Tanggung jawab dalam hal apa dan siapa serta apa dan siapa yang mendapatkan prosedur dan mengambil keputusan haruslah jelas. Dalam hal ini adalah tim-tim dalam organisasi pendampingan. Selanjutnya, fungsi pokok pendampingan. Fungsi pokok dalam manajemen pendampingan terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, merencanakan, melakukan survei terhadap kelompok sasaran yang akan didampingi, mengelola hasil survei dan menyusun kerangka acuan kegiatan pendampingan, menerjemahkan kerangka acuan ke dalam kegiatan dan kebutuhan pendampingan, menyusun jadwal program pendampingan, menyusun kerangka evaluasi untuk pendampingan. Kedua, mengorganisasi, membentuk tim pendamping, menyusun kerangka dan melakukan kerjasama dengan orang-orang atau lembaga yang dianggap relevan, mengkonsolidasikan kelompok-kelompok sasaran dan menetapkan pendampingan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, melakukan kegiatan pendampingan dengan menyelenggarakan dialog atau forum seperti pertemuan terbatas, diskusi kelompok terbatas, diskusi dalam pertemuan forum masyarakat. Penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan lokakarya, melakukan kegiatan pendampingan dengan terlibat dalam mengimplementasikan kegiatan lapangan seperti kegiatan uji coba, pembuatan demonstration plot, implementasi program sesungguhnya, melakukan kegiatan koordinasi dengan aktivitas pendampingan lainnya. Yang terakhir, mengendalikan, yaitu mengamati jalannya proses pendampingan, mengubah dan mengelaborasi proses pendampingan, melakukan evaluasi terhadap proses pendampingan, mengalokasi upaya pemecahan masalah yang ada dengan baik maupun non-teknis. Tahapan kegiatan pendampingan. Dalam proses pendampingan diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat yang akan sejalan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat kesadaran dan partisipasi tersebut sebagai berikut, yaitu tingkat kesadaran. Dalam tingkat kesadaran ada beberapa tahap, yaitu 1. Membuka kesadaran seperti naif, tergantung, terasing, tertekan. 2. Membangkitkan kesadaran seperti waspada, melawan, kritis tapi tidak memasalahkan sistem yang ada.
3. Mereformasi kesadaran seperti mulai berjuang untuk memperbaiki berfungsinya sistem. Dan 4. Membebaskan dan mentransformasikan kesadaran.